Selamat datang di Mas Mansur Channel. Bagi kawan-kawan penonton yang membanggakan, kita akan menggali bagaimana peninggalan-peninggalan yang masih tersisa di area situs benteng ini, kemudian disimpan dan dirawat oleh sang juru pelihara Bapak Ngadul Gani. Dengan penuh semangat, sang juru pelihara ini menemani dan menjelaskan kepada tim Mas Mansur Channel tentang temuan-temuan yang tersimpan di museum mininya. Ya, motif-motifnya. Iya, motif-motif guratan yang variatif sekali. Wah, ini kayak di Bitung ini ada ini kayak celurit ini. Oh, sama ya, hampir sama. Makanya. Kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, hari ini kita akan terus merunut cerita-cerita tentang yang ada di situs Mbah Beteng yang ada di Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Tentunya di samping cerita-cerita sejarah dan dongeng-dongeng, kita juga akan merunut jejak-jejak peninggalan arkeologi yang masih tersisa. Hari ini kita bisa melihat ini ada Watu Lumpang, ini juga ada, ini untuk batu ini ya Pak ya, untuk obat ya, penggilingan. Kalau dulu perang kalau misalnya seorang raja pingin langsing minum jamu juga. Seperti itu kira-kira. Ini batu-batu yang batu bata yang masih tersisa. Tentunya kenapa ada di sini, bagaimana runutannya, kita akan juga wawancara dengan peneliti yang sudah malang melintang juga, yang kita wawancara sejarahnya, tentu dengan Pak Zainullah Ahmad, peneliti yang juga terus mengawal pelestarian di wilayah ini. Mari kita ikuti wawancara dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Kali ini kita akan banyak berdiskusi. Kalau yang edisi yang lalu adalah terkait dengan sejarah atau dongeng-dongeng yang ada di masyarakat. Kali ini masih narasumber kita sama, beliau sejarawan dan juga seorang peneliti, seorang pelestari dan juga penulis buku sejarah yang luar biasa, khususnya Jember dan pada umumnya di kawasan Tapal Kuda. Beliau adalah ketua Forum Komunitas Batara Sabta Prabu di Jember. Kalau di Tapal Kuda beliau adalah seorang litbang Dewan Penelitian dan Pengembangan dan Acarya Dewan Perjuangan dan Advokasi Cagar Budaya untuk Pelestarian Sejarah Kawasan Tapal Kuda. Selamat siang Pak Zainul. Ya, siang jelang sore. Ya. Alhamdulillah ini masih seger ya Pak ya, kita semangat terus. Semangat terus. Kalau kita bicara sejarah kan tidak habis-habis. Tidak habis-habisnya, betul. Para penonton, mudah-mudahan senyum kita bisa memberi semangat mereka. Nah, terkait yang tadi kan saya diantar sama Pak Zainul ke museum kecil itu Pak. Betul. Tapi bagi kita sejarawan sangat berharga. Itu isinya kan ada Watu Lumpang, penggilisan, mungkin batu bata, itu apa kira-kira menurut Pak Zainul? Ya, mungkin terkait temuan dengan teman arkeologis situs Beteng ini, teman-teman tadi memang sebagai pendukung bahwa tinggalan ini memang merupakan suatu perbentengan. Perbentengan ini identik dengan suatu tempat untuk untuk menjaga wilayah dengan selain kekuatan pasukan juga dengan perbentengan, di mana ini awal ditemukan memang berupa sebuah benteng kota perbentengan, tembok yang ada pengungaan. Itu Bastian. masih pertama kali ditemukan itu menurut catatan kapan itu Pak? Ya sekitar tahun 50-an itu masih tembok itu masih tinggi, ada pengungaan itu karena konon katanya masih 4 meter. Pengungaannya ada ya? ya? Masih ada, berarti masih tinggi sama dengan di Biteng Lumajang. Sebelum dihancurkan oleh massa dulunya itu. Oh, sempat dihancurkan oleh ya, pada dihancurkan sekitar tahun 66 ini.
dihancurkan juga. Pada zaman katanya kapi-kapi itu ya. Betul, beberapa artefak seperti patung-patungnya dibuang ke sungai di Menampu sana. Kemudian pengungaan tadi sebagai tempat pengintaian atau basden tadi dihancurkan, diratakan juga, sehingga nyaris serata dengan tanah. Nah, yang tersisa adalah artefak-artefak yang ada di museum ini tadi, seperti batu penggilisan, batu lumpang, kemudian juga batu mortal, kemudian juga batu batabang itu batu bata kuno dan sebagainya ini. Itu tahun 66-an seperti itu, Pak. Terus kemudian penelitian oleh lembaga-lembaga pemerintah, baik Balai Arkeologi ataupun BPCB Jawa Timur pernah diadakan enggak? Setahu saya belum pernah ada, karena tidak ada catatan mengenai hasil penelitian oleh BPCB maupun Lebalar. Yang saya tahu cuma penelitian untuk Candi Deres di Gumuk Emas itu di Puro Asri, itu ada tahun 85-86. Tapi untuk situs Beteng tidak ada. Padahal ini juga situs yang sangat penting sekali, sangat luar biasa untuk mengungkap sejarah masa lalu dan peradaban Jember kuno lah kan gitu. Catatan-catatan tentang barangkali survei lapangan di luar penelitian untuk situs Beteng ada nggak? Setahu saya juga belum ada. Sebelum buku Pak Jainul. Ya, belum ada juga ini catatan tentang Beteng. Bahkan yang berkembang itu kan memang cerita tutur yang menjadikan semacam buku babon atau acuan lah, yang kemudian saya masukkan ke blogger itu. Kemudian tahun 2014 saya tulis dalam buku saya Topografia Sakra Menelusuri Jejak Sejarah Jember Kuno. Di sini tercantum dalam topografi. Saya masukkan itu, barulah kemudian makin dikenal gitu ya. Setelah di branding oleh buku saya tersebut. Terus setelah barangkali dalam perkembangannya situs ini apa yang dilakukan oleh pemerintah baik desa maupun pemerintah Jember dan barangkali para pelestarian kayak Trowulan dan sebagainya, Pak? Jadi sebenarnya kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pelestarian cagar budaya, semestinya kalau memang pemerintah daerah ya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jember lebih peduli, ya ini betul-betul harus dilestarikan. Yang pertama harus dilestarikan, yang kedua kemudian bagaimana mengembangkan potensi yang ada di sini, misalnya sebagai kunjungan atau destinasi wisata dan sebagainya. Namun di sini malah pernah terjadi tahun 2018-2019 kemarin ada tanda kutip perusakan, misalnya oleh suatu kelompok yang yang memindahkan yang dengan maksud untuk destinasi wisata, tapi kemudian membongkar, merusak struktur yang ada, katakanlah. Seperti itu yang jelas-jelas salah sebenarnya. Maka dalam hal ini juru pelihara memang tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini memang dari masyarakat, bukan masyarakat, dari kelompok-kelompok wisata yang mengatakan sadar wisata dengan aparat desa kan seperti itu. Nah inilah tidak boleh sebenarnya terjadi hal itu. Tetap harus melestarikan, tidak boleh memindah, mengubah, bukan disebut penyimpan, apalagi merusak dan memperjualbelikan seperti itu. Seperti itu ya yang terjadi runutannya. Sampai sekarang kayak juru kunci ada tunjangan dari pemerintah atau statusnya? Kalau setahu saya juru kuncinya atau juru pelihara ya situs Beteng, dalam hal ini Pak Ngadul Gani yang memang secara turun-temurun dari penemunya dulu, Pak Abdus Salam kan penemunya, itu memang pernah mengaku pada saya, kemudian komunitas saya, memang dia diberi semacam honor lah oleh Dinas Budaya dan Pariwisata ya Kabupaten Jember. Besarannya saya kurang paham, tapi yang jelas ada lah gitu. Karena untuk menangani ini mungkin paling tidak menjaga lah, melestarikan. Tapi roadmap ke depan ini Pak Jainul ini kan rangkap-rangkap ini jabatannya, peneliti, pelestari. Dan ini menurut Pak Jainul roadmap atau langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah Jember untuk dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan ke depan untuk situs ini apa Pak? Saya kira memang sudah harusnya dipikirkan, tapi kan sudah saya pernah mengatakan bahwa semuanya tergantung pada goodwill pemerintah Kabupaten Jember. Apakah punya kepedulian kepada tinggalan-tinggalan bersejarah yang sangat banyak sekali di Kabupaten Jember, apakah tidak. Harapan saya memang
pemerintah harus memetakan ini, minimal umpamanya membuat semacam kajian lah, kajian bersama dengan mengundang akademisi, peneliti atau penulis, bagaimana mengangkat kesejarahan situs Beteng ini. Sampai saat ini belum ada. Sampai ini belum ada, yang ada kan cuma kita seperti buku saya ini tentang mengangkat tentang mitosnya saja. Yang kedua memang sedikit mengungkap tentang kesejarahannya saja, tapi paling tidak kalau kita mendengar keterangan ya informasi yang resmi dari yang berwenang, berkompeten dalam hal ini Balai Arkeologi Jogja atau BPCB, setidaknya kita masyarakat tidak akan lebih tahu lah sejarah yang sebenarnya. Masyarakat ini mungkin masih bisa peduli kalau Ya, ada betul. penelitian yang secara resmi, barangkali begitu yang ya, Pak? komprehensif seperti itu, betul. Jadi tugas daripada Balai Arkeologi dan BPCB Jawa Timur ini untuk lebih Semestinya datanglah ke sini, ditengok, dilihat. diundang ya Pak ya? Ya diundang semestinya BPCB itu. Mari nanti Bagaimana? mudah-mudahan mendengar juga teman-teman Ya, di sana. setidaknya kan melulu jangan melirik ke bagian Trowulan, di timur lo banyak kan begitu. Yang semacam tinggalan-tinggalan yang boleh saya katakan terbengkalai lah gitu. Lo malah yang menggarap kok istilahnya institusi swasta seperti BPMT, Sabta Prabu kan itu juga kan kurang bijak kan begitu. Anggarannya juga tidak ada. banjir bandang juga. Banjir bandang juga. Ya kita mau mengetuk hati para yang berkompeten di Jawa Timur. Jadi sebagai penulis dan pelestari di Jember, Pak Jainul malah mengundang sebenarnya. Betul. Kita duduk bersama, Oke. kita membicarakan bagaimana ke depannya. Oke. Nah, seperti Terima itu. kasih banyak Pak Sama-sama. Jainul. Barangkali itu yang bisa kita poin-poinnya bahwa situs ini adalah situs yang cukup penting. Tahun 50-an juga sudah ditemukan ada pengungaan dan sebagainya, tapi 66 banyak dirusak sampai hari ini belum pernah diteliti gitu. Betul. Ya Pak ya. Apalagi dilestarikan, diteliti aja belum gitu kan. Nah, tadi Pak Zainul sebagai peneliti dan pelestari di Jember, pangkatnya banyak, ini jabatannya, Tumpang mengundang dengan terbuka kawan-kawan yang ada di Balai Arkeologi, ada di BPCB Jawa Timur, Trowulan Jawa Timur, sebagai lembaga penelitian dan pelestari secara resmi bahwa Jember ini masih Republik Indonesia yang sejarahnya perlu diangkat juga. Betul. Barangkali gitu ya Pak ya? Ya betul. Nah, Betul. terima kasih. Nah, tentunya kawan-kawan di Balai Arkeologi dan BPCB Jawa Timur dengan senang hati melihat hal ini. Tentu nanti saya pikir kita sesama para pelestari, para peneliti sejarah akan saling bahu-membahu ya Pak ya. Betul. Masih nanti kita akan sugi kopi pokoknya teman-teman kalau meneliti di sini. Barangkali itu yang bisa kita diskusikan siang ini. Terima kasih Pak Zainul sudah menemani Mas Mansur Channel. Mudah-mudahan nanti kita diajak lagi ke kuta-kuta yang lain. Siap, siap. Ke Kuta Bali juga ada apa-apa Pak Zainul? Tidak apa-apa. Ke pantai sekalian. Oke. Terima kasih para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Begitulah diskusi kita yang luar biasa, santai tapi berisi. Kita di Jember, ntar lagi kita disugi kopi oleh kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam penelitian kota-kota berikutnya di Kabupaten Jember. Demikianlah koleksi mini museum di situs Beteng ini, sehingga dapat memberi gambaran peralatan yang dipakai oleh para penghuni Beteng ini, dan semoga dapat mengobati kerinduan untuk mengenang masa lalu Kabupaten Jember.